Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Lydia Ayub, saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih Mbak sebelumnya udah berkenan untuk bisa diwawancarai mengenai interpreting. Mbak, kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa ya Mbak? Mbak bisa memperkenalkan diri Mbak? Mbak dari mana? Oke. Misalnya. Aku asalnya dari Tegal sebenarnya, dan sekarang ini masih aktif kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Mbak namanya siapa Mbak? Lianti Safitri, biasa dipanggil Yuli. Mbak, jurusannya jurusan apa Mbak? Jurusan apa? Aku kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, sekarang ada di semester 7. Mbak, kalau boleh tahu, bahasa apa yang pertama kali Mbak pernah terjemahkan gitu Mbak, dalam dunia interpreting? Pertama kali ya, menjadi seorang interpreter maksudnya? Iya, menjadi seorang interpreter. Sebenarnya karena sekarang ini kalau bahasa internasional yang aku ampu itu lebih fokus karena bahasa Inggris, karena aku sendiri kan kuliah di bahasa Inggris kan, lebih fokusnya ke sana. Kalau untuk bahasa yang lain sih itu belum. Sebenarnya aku tertarik sama bahasa Arab, tapi masih mencoba untuk mempelajari itu, karena kan memang di UIN sendiri kita memang dituntut untuk bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Dan bahasa Inggris pun kedua bahasa itu menjadi syarat kelulusan kita untuk keluar dari UIN gitu. Mbak pertama kali pengalaman Mbak dalam dunia interpreting tuh kayak gimana sih Mbak awalnya tuh, dalam konferensi apa ataupun dalam acara apa Mbak? Jadi ini ada satu pengalaman pertama kali sih, pada tahun 2019 itu kalau nggak salah itu kisaran bulan-bulan September itu ada konferensi. Ini sebenarnya ada acara expo sih. Itu semacam education expo yang datang dari Tiongkok. Karena UIN sendiri kan ada kerjasama dari Tiongkok gitu. Jadi ada salah satu dosen itu yang merekomendasikan aku buat join acara ini. Sekaligus aku juga jadi inti buat melibatkan acara itu. Namanya Jiangsu Educational Expo, yang mana kita kedatangan tamu dari 20 universitas Tiongkok, dan mereka menawarkan seperti beasiswa, terus program-program yang mereka laksanakan gitu. Jadi ada suatu ketertarikan dari mereka untuk mengambil anak-anak Indonesia untuk kuliah di sana. Apalagi dengan biaya yang mungkin bisa dibilang terjangkau, dan bisa juga dapat beasiswa parsial maupun secara penuh. Karena ada beberapa jenis beasiswa yang mereka tawarkan, seperti beasiswa CS, Chinese Government Scholarship, dan juga ada beasiswa parsial, itu dari universitasnya masing-masing, kayak gitu. Jadi cuma sebagian beasiswa yang mereka berikan. Nah, di situ aku juga berprofesi sebagai Master of Ceremony dalam bahasa Inggrisnya, dan juga pada saat expo-nya itu, aku diberikan tugas untuk bisa membantu mereka menerjemahkan bahasanya mereka ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kan karena orang Chinese itu nggak bisa, mayoritas kan nggak bisa bahasa Indonesia ya, karena memang benar pas kemarin memang ada yang bahasa Indonesia sama sekali, dan aku pun berusaha untuk mencoba pertama untuk mengomunikasikan dalam bahasa Inggris dulu. Jadi setelahnya aku dapat informasi dari
masing-masing universitas ini dalam bahasa Inggris, aku translatein ke bahasa Indonesia. Karena notabene tamu yang datang, maksudnya seperti karena ini kan sistemnya expo untuk mahasiswa yang ingin lanjut S2 ke sana. Jadi aku mencoba untuk menjelaskan ke mereka dengan bahasa, dengan translatan dari bahasa Inggris itu. Itu ya Mbak. Berapa lama sih Mbak menjadi kayak seorang interpreter itu tuh? Berapa lama Mbak? Apa pernah setelah konferensi kata Mbak pernah lagi? Gimana? Berapa lama Mbak? Sebenarnya kalau berapa lamanya itu tergantung event sih, karena beberapa event itu aku juga ketika berprofesi sebagai Master of Ceremony, apalagi itu kegiatan internasional, itu aku mencoba untuk mentranslatekan bahasanya mereka ke audiens. Karena ada beberapa kali acara sih sebenarnya, dan itu yang aku syukuri itu adalah suatu fasilitas dari UIN ya, ketika aku ikut organisasi itu dan aku dipercaya untuk menjadi entah itu Master of Ceremony atau menjadi seorang moderator. Dan itu aku di situ coba untuk belajar dan terus belajar. Dan kalau selang waktunya itu ada mungkin beberapa bulan di acara itu ya. Jadi di bulan September kemarin tahun 2019 sebelum adanya COVID, dan pas di bulan Maret juga sebelum adanya COVID itu ada semacam seminar gitu, seminar yang dilaksanakan di kampus juga. Itu namanya Civic Engagement Seminar. Kita kedatangan tamu dari Australia juga, dan mereka mensosialisasikan tentang posisi kita. Dan di situ keduanya aku berusaha untuk menjadi interpreter untuk mereka, untuk mengasih informasikan kepada para audiens. Karena kan nggak semua audiens yang datang itu kan paham bahasa Inggris juga, karena mereka bukan dari bahasa Inggris, gitu kan. Jadi aku berusaha untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Kurang lebihnya kayak gitu. Bagaimana nih Mbak? Awalnya Mbak tuh tertarik dalam dunia interpreter gitu. Awalnya tuh tertariknya tuh dari apa gitu? Sebenarnya kalau untuk ketertarikan sendiri ya, itu hanya modal berani aja sih. Kita mencoba gitu kan. Yeah. Kalau kita kemampuan tapi kita nggak asah, itu akan menjadi suatu apa ya, kelebihan yang nggak bisa kita maksimalkan di diri kita gitu. Jadi ketika awalnya sendiri itu karena aku sendiri udah suka sama bahasa Inggris gitu kan, dan aku berpikir kenapa nggak mencoba untuk menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Ketika ada kesempatan, ya udah aku coba. Pas waktu kebetulan kemarin dengan adanya event-event yang seperti itu, aku justru tertarik untuk tampil di depan umum, tampil di depan umum dan ngomong di depan umum untuk ini sebenarnya bukan suatu unjuk kepameran, tapi sebuah unjuk ability kita, seberapa jauh kita itu belajar bahasa luar selain bahasa Indonesia, dan kita pergunakan itu dan bermanfaat untuk banyak orang. Kayak gitu sih. Mbak dalam menjadi seorang interpreter itu apa saja kesulitan yang Mbak alami gitu Mbak? Kalau kesulitannya itu kadang ketika pas acara Jiangsu kemarin ya, karena mayoritas dari mereka itu nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kan harus dikomunikasikan dalam bahasa Inggris. Bahkan ada yang memang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ketika bahasa yang aku punya nih, aku mampu dalam bahasa Inggris, tapi ketika orang yang aku ajak ngomong tapi nggak bisa bahasa Inggris, nah itu yang bakal jadi susah di aku. Karena notabene
bahasa komunikasi mereka itu bukan bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris itu sebagai bahasa keduanya mereka atau mungkin sebagai bahasa asing. Kayak di Cina gitu kan, dia sebenarnya beberapa universitas paham bahasa Inggris, cuman ada beberapa juga yang dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, itu ada. Makanya ketika ada ada satu atau dua universitas kemarin yang memang nggak bisa bahasa Inggris, nah kita cari orang yang memang bisa bahasa Mandarin dan bisa mentranslatekan ke audiens untuk informasi yang mereka punya kayak gitu. Apa saja Mbak keuntungan menjadi seorang interpreter? Keuntungannya sebenarnya lumayan banyak ya. Satu, kita punya relasi. Kita punya relasi dengan mereka, dan kita bisa berdiskusi dengan mereka. Dan yang kedua, kita bisa tahu informasi secara detail dari informasinya mereka. Kita bisa menambah wawasan juga dari apa yang mereka punya, kita bisa dapat informasi. Dan yang ketiga, kita bisa bisa mengasah skill kita dalam bidang bahasa, terutama dalam berkomunikasi gitu. Karena bahasa Inggris sendiri kan sebenarnya penggunaannya kan juga berbeda-beda ya, antara bahasa kita ngomong keseharian, terus bahasa teknik gitu. Kalau bahasa anak-anak teknik kan akan berbeda lagi kalau kita pakai itu. Jadi ada 3 kelebihan menurutku, itu yang aku rasain sampai saat ini sih. Apakah Mbak menjadi seorang interpreter apakah jika kalau menjadi seorang interpreter itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni kan Mbak? Bisa diulang pertanyaannya, Ari? Apakah menjadi seorang interpreter harus mempunyai pengalaman yang mumpuni? Kalau misalkan menjadi seorang interpreter itu mau tidak mau kita harus belajar dulu kan. Nah, dengan itu yang kita ajak ngomong, apalagi mereka dari luar, mereka juga paham gitu. Ketika kita itu mau menyampaikan sesuatu untuk orang lain kan setidaknya kita harus paham terlebih dahulu nih. Nah, bagaimana ketika kita itu tidak tahu apa-apa, maksudnya kita hanya tahu informasi di tengah, terus kita sampaikan ke orang lain. Bisa jadi itu adalah dua pemahaman yang berbeda antara pemberi informasi sama kita mengasih informasi gitu. Nah, jadi memang kalau dibilang harus mempunyai atau enggak, aku katakan iya. Biar tidak ada terjadi miskomunikasi antara audiensnya maupun caranya langsung. Gitu. Menurut Mbak, apakah menjadi seorang interpreter itu menjanjikan untuk menunjang kebutuhan atau tidak Mbak? Menunjang untuk apa tadi, maaf? Kebutuhan. Ya, misalnya Kebutuhan. Iya. Maksudnya dari segi apa? Pendapatankah atau apa? Iya, dari segi kayak ya pendapatan mungkin ada menjanjikan nggak Mbak untuk salur itunya? Kalau ini ya, kalau misalnya konteksnya itu kita masih mahasiswa, mungkin ranahnya bukan ke arah salary ya, tapi lebih ke pengalaman. Tapi kalau kayak di perusahaan-perusahaan, bahkan itu kadang ada loh perusahaan yang memberikan space atau ruang buat para pencari kerja untuk kerja di bidang penerjemahan, di bidang interpreting kayak gitu kan, interpreternya seperti itu kadang ada. Nah, kalau ini ranahnya sebenarnya kita harus fokusnya kemana dulu nih. Kalau misalkan kita cuman memberikan diri kita kesempatan untuk bisa melakukan pentranslasan bahasa di ranah kampus, itu mungkin bukan suatu tujuannya kita untuk mencari salary di sana. Tapi kalaupun memang menjadi seorang interpreter, sekarang kan ada jasa penerjemah tersumpah juga, kan. Nah itu sebenarnya kalau dibilang salary-nya menjanjikan, aku katakan iya, karena itu
jasanya itu biasanya dipakai tuh kalau udah tersumpah, itu udah lumayan. Satu lembar itu udah sampai berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu kayak gitu. Karena dulu juga aku pernah ditawarin buat nerjemahin satu dokumen gitu, dan per lembarnya itu dikasih dolar sih, bukan rupiah lagi. Jadi biasanya itu kalau misalkan kita mau menjadi seorang penerjemah atau interpreter, itu langsung ke harus punya lisensi, biar kita itu juga dipandang orang nggak sebelah mata, dan kita memang naungan tersendiri gitu. Kan ada tuh lembaga penerjemah tersumpah kayak gitu. Nah itu lebih menjaga di sana dibandingkan kalau kita nggak punya lisensi apa-apa. Mbak, menurut Mbak nih, yang pengalaman yang pernah Mbak jadi seorang interpreter, apa saja sih sebagai seorang interpreter tuh yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menginterpretasikan menurut dari pengalaman Mbak yang pernah Mbak lakuin? Yang boleh dan yang nggak boleh. Ya, yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menginterpretasikan bahasa. Kalau hal-hal yang boleh tentunya banyak ya. Kita bisa mengembangkan gitu kan. Kita bisa mengembangkan dengan bahasanya kita sendiri. Walaupun kadang mungkin ada satu dua kata dengan redaksi yang berbeda, tapi kan maknanya tetap sama gitu kan. Jadi apa yang kita sampaikan ke pendengar atau audiens itu biasanya harus sinkron lah antara topik sama tema sama apa yang kita bicarakan gitu. Itu sebenarnya suatu hal yang bisa dilakukan oleh seorang interpreter. Itu juga harus punya wawasan yang luas ya. Jadi tidak hanya misal pembicara ini ngomong tentang masalah COVID ya, ngomong tentang masalah COVID. Nah, dia pakai redaksinya itu seperti ini. Nah, kita itu bisa menyampaikan ke pendengar dan bisa kayak mengkaitkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, itu tapi masih satu makna kayak gitu. Itu boleh kita menambahkan. Bisa kita menambahkan jadi seorang interpreter itu. Karena gini, kadang ada bahasa-bahasa yang susah untuk dimengerti oleh pendengar gitu kan. Makanya kita cari bahasa yang lebih mudah dan dikaitkan sama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kesehari-hariannya kita. Berkaitan sama kehidupan kesehariannya masyarakat, dan itu mudah dipahami untuk pendengar daripada kita harus terlalu fokus ke kata-kata yang disampaikan oleh narasumber. Katakanlah seperti itu. Itu boleh banget. Tapi ada juga hal yang menurutku ini nggak boleh ya, nggak boleh kita lakukan selama menjadi interpreter itu. Kalau misalkan kita menerjemahkan dokumen-dokumen resmi negara, itu biasanya udah ada bahasa yang tersendiri, jadi kita nggak boleh pakai bahasa yang lain kayak gitu. Itu kadang ada. Dan kalaupun menjadi seorang interpreter secara langsung kita ngomong, itu yang nggak boleh tentunya kita nggak boleh keluar jalur dari topik itu. Kayak gitu sih. Iya, ini seru banget Mbak. Jadi, pengen nyoba gitu. Mulai nanti kalau kapan-kapan misalkan kamu di Jogja mungkin ada event apa, coba aja gitu kan. Kayaknya tuh kemarin pas waktu acara Jiangsu Educational Expo itu juga mereka ke Jogja gitu kok. Karena kemarin aku juga sempat ikut konferensinya sama wakil wali kota sini di Semarang, Mbak Ita, dan juga beliau juga apa ya, kayak menyinggung atau ngomong juga tentang nanti setelah dari Semarang itu mereka akan ke Jogja. Tapi pas kemarin itu aku kurang tahu di univ-univ mananya aja sih. Jadi masih ada relasi antara dari Tiongkok itu dengan beberapa universitas yang ada di Jogja. Tapi kalau untuk datanya aku kurang tahu karena kemarin belum sempat ikut ke sana. Mbak, Mbak, makasih nih Mbak udah mau menjadi narasumber saya dalam untuk memenuhi tugas interpreting saya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak.
Oke Mbak, cukup sekian. Terima kasih banyak Mbak. Maaf Mbak udah mengganggu waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.